Ya, sebelum kita mulai ini ada teman kalian yang berangkat dari ini. Atau semuanya berangkat nih? Yang satu siapa? Rafif. Kenapa nih Rafif? Sakit? Izin? Atau nggak ada keterangan? Apa nih? Oh, nggak ada keterangannya? Alfa. Rafif ya. Ini kita masuk ke materi yang baru ya. Sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan pemantulan cahaya, belajar tentang cermin-cermin kan? Masih ingat apa tersebut? Oke, dan hal tersebut akan kita lanjutkan lagi di materi ini, yakni terkait dengan pembiasan cahaya. Sudah ada yang mempelajarinya sebelumnya? Sudah ada yang belajar sebelumnya? Di sini Bu Nurul akan menyampaikan kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama, harus kita sepakati bersama. Untuk yang pertama di sini menggunakan HP hanya saat ada perintah. Jadi kalau nggak ada perintah dari guru gunakan HP, HP-nya harus disimpan ya, harus disimpan. Nggak harus dikumpulin nggak apa-apa, tapi disimpan. Lalu yang kedua tidak boleh makan. Tapi kalau minum boleh, kalau makan nggak boleh. Tapi kalau keluar mau beli minum itu nggak boleh. Jadi minum udah harus ada di depan kalian. Jadi kalau mau minum boleh. Lalu tidak boleh keluar tanpa seizin gurunya. Jadi kalau mau keluar ke kamar mandi atau ada keperluan sesuatu, kalian harus izin terlebih dahulu. Ada asesmen awal yang akan mengukur kemampuan kalian ya. Jadi asesmen ini nanti dikerjakan melalui Google Form selama 10 menit. Nih, sudah pernah lihat semuanya? Baik gambar yang atas maupun gambar yang bawah? Yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Gambar apa nih sebenarnya? Kalau yang atas? Mana apa ini? Main HP. Ini apakah HP ini? Ya, jadi ini adalah sebuah anak yang memakai kacamata. Kacamata di sini ada anak cembung. Apa nih yang cembung nih? Apanya? Lensanya cembung. Oke nih. Jadi hal-hal tersebutlah yang akan kita pelajari pada materi ini. Tadi teman kalian sudah mengungkapkan ada lensa. Jadi poin utama pada materi hari ini adalah lensa. Lagi kan? Tadi bakal tanya nih, benda yang ada di kacamata itu dia adalah lensa. Lalu kenapa tadi kok zoom atau kaca pembesar itu bisa membuat lukisan itu terlihat lebih besar? Tadi teman kalian juga sudah mengungkapkan karena ada lensanya yaitu lensa cembung. Apakah itu benar? Kita akan coba teliti dan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Lalu untuk tujuan pembelajaran hari ini ada yang mau membantu untuk membacakan? Salah satu boleh? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Disebutkan diri dapat menjelaskan pembiasan cahaya dengan terang. Poin-poin utama yang akan kita pelajari hari ini. Mengapa kok air itu terlihat lebih dangkal daripada kondisi sebenarnya nih? Jadi ada orang yang sedang di atas kolam. Orang tersebut tuh melihat orang yang ada di dalam kolam tuh di bagian seperti ini. Padahal kenyataannya orang tersebut ada di lebih bawah lagi. Kenapa nih kira-kira? Kok orang yang ada di atas melihat orang yang ada di dalam air itu bisa lebih dekat dengannya? Kira-kira kenapa nih? Pembiasan seperti itu. Ya, jadi inti utamanya tadi sudah disampaikan bahwa di sini adalah salah satu contoh dari pembiasan, yaitu pembiasan cahaya. Jadi yang seharusnya orang tersebut tuh melihat orang yang ada di dalam air itu lebih jalan kaki. Tapi gara-gara ada pembiasan tadi, orang yang ada di sebelah atas ini melihat orang yang ada di dalam air menjadi lebih dangkal atau lebih dekat dengan permukaan seperti itu. Ini ya, jadi terkait dengan pembiasan cahaya atau nama lainnya refraksi. Refraksi itu sama aja dengan pembiasan cahaya. Dimana pembiasan cahaya itu pengertiannya kurang lebih seperti ini. Jadi cahaya itu dibelokkan dari medium satu ke medium
terbiaskan nanti dia akan menjadi beragam warna. Jadi ada satu cahaya putih, dia dapat terurai menjadi beragam warna. Jadi cahaya putihnya bisa terurai menjadi Mexico Hijuniu. Di sini Bu Nurul bagi menjadi 7 kelompok. Ya, kelompoknya kurang lebih seperti ini berdasarkan hasil pengerjaan kalian kemarin. Yuk bisa kelompok sama temannya masing-masing yuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 yuk. Bisa berkumpul masing-masing yuk. Ayo Mas Tasya, ini kelompok 7 ya. Dibagi tugas jadi ya bisa dibagi, bisa dibuka nih. Menitnya bisa dibuka, nanti bagi tugas biar bisa selesai tepat waktu. Jadi selama 20 menit harus selesai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ulang dari ini. Yang keras, ayo. Yuk yang lainnya diperhatiin, yang lainnya. Jadi yang pertama tadi, kesimpulan pertama adalah yang diperhatiin yang satu dilihat nih, kesimpulan kalian gimana nih? Itu yang pertama adalah cara kalian bekerja maka Soalnya diberi. oke nih. Jadi yang pertama ya terkait sifat bayangan. Jadi sifat bayangan di sini banyak kalau bentuknya ada 2. Yang diperhatiin dulu, mohon perhatiannya. Yo, di sini sifat bayangan. Di sini kan tadi kalian udah coba 2 kan? Ada lensa cembung dan lensa cekung. Berarti ada bayangan masing-masing kan? Nih, kalau di lensa cembung bayangannya adalah nyata atau maya nih? Nyata atau maya? Iya, kalau di lensa cembung dia bisa nyata, bisa maya. Tapi tetap dia disesuaikan dengan posisinya. Apakah dia dekat titik fokus, apakah dia di antara titik fokus, apakah dia pas di titik fokus. Kalau lensa cembung itu tadi bisa berubah-ubah sesuai posisinya. Jadi perhatiin dulu. Tapi kalau lensa cekung dia bayangannya cuma satu jenis, yaitu maya, tegak, diperkecil. Jadi kalau lensa cembung bisa beragam jenisnya, tapi kalau lensa cekung cuma satu, maya, tegak, diperkecil. Seperti itu. Lalu yang kedua tadi kan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, tinggi benda, tinggi bayangan, seperti itu kan? Tadi gimana nih? Kalau bendanya semakin jauh, bayangannya terbentuk semakin kecil. Gimana nih? Semakin kecil. Oke. Kalau bendanya semakin tinggi, tinggi bayangannya semakin rendah atau semakin kecil, seperti itu. Lalu yang ketiga tadi nih, hubungannya kan, hubungan titik fokus. Tadi titik fokusnya tadi gimana? Dapat nilainya berapa titik fokusnya? Tadi yang di simulasi tadi titik fokusnya sebesar berapa? Ayo, 0, ayo diperhatiin ini. Jadi tadi kalau titik fokus dia nilainya akan selalu tetap. Jadi titik fokusnya selalu tetap toh. Mau kalian diubah-ubah posisi bendanya, tapi titik fokus harus selalu tetap. Kalau kalian mau mencoba menganalisis sifat-sifat bayangannya, seperti itu ya. Ya, tutup dulu. Gimana tutup dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri tepuk tangan, udah berani maju yuk. Lensa cekung nilainya negatif. Kalau lensa cembung tadi positif, seperti itu. Dan jenis-jenisnya juga sama. Ada yang 2 sisi, ada yang cuma 1 sisi, ada yang sisinya campuran. Kalau jenisnya. Nih kalau yang sama waktu dicermin masih sama. Coba nih kalau ini bayangan yang terbentuk apa nih? Tadi yang di awal udah baru sampai ini waktu pembahasan tadi. Lensa cekung sifat bayangannya selalu
jaraknya, berapapun jaraknya itu selalu itu. Selalu maya, tegak, dan diperkecil. Berapapun jaraknya. Kayak gitu. Jawabnya dunia. Sampai ada istirahat ya. Terkait pembiasan cahaya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut lagi belajar terkait alat optik. Jadi kalian bisa baca dulu, yuk HP-nya ditaruh dulu, yang ke depan dulu, HP-nya ditaruh dulu. Jadi kalian bisa mempersiapkan nih di hari Senin besok kalian sudah punya bayangan alat optik itu yang dipelajarin apa aja dengan cara membaca LKPD dari yang kalian miliki. Jadi belajar terkait alat optik ya. Alat optik kan ada beragam, ada mata, kamera, ada kaca besar, gitu ya. Bisa dipelajari dulu ya. Oke. Ya mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akhiri pembelajarannya dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran dari ini, kita sudah dan